Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, mari kita basahi lisan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama kita langkah kita yang kita ayunkan, bersama roda kita yang berputar. Turunnya rahmat Allah berupa hujan, mengingatkan diri mari selalu berhusnudzon kepada setiap takdir yang berlaku, karena sesungguhnya sekian banyak makhluk yang lama merindukan hujan. Allah gambarkan hujan dalam Al-Quran dengan banyak perkara-perkara kebaikan. Di sana tanda turunnya ampunan, di sana tanda tercabutnya keburukan-keburukan, penyakit dan sebagainya. Ketika Allah menerangkan tentang kisah perang Badar, bagaimana ketika Allah turunkan hujan, gambarannya adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup. Surat Nuh mulai ayat 10 dan seterusnya. Begitu gambaran indah sekali Quran menjabarkan terkait masalah hujan. Maka betul kata Nabi SAW, la tasubbud dahar, janganlah kalian mencela masa, mencela musim ya. Karena sesungguhnya kebaikan pasti akan kita rasakan dari ketika kita mengawali menerima setiap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini jamaah sekalian, perdana setelah 6 bulan lamanya, kalau tidak salah kurang lebih. Mudah-mudahan kerinduan kita kepada majelis-majelis ilmu akan mulai terobati dengan mulai hadirnya kajian-kajian offline. Tentunya ini bukan hal yang biasa. Saya menyebut luar biasa karena sesungguhnya pahala itu seiring dengan semakin susahnya kita menghadirkan sebuah kebaikan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Tidak sama orang yang berjalan dengan naik motor, tidak sama orang naik motor dengan naik mobil. Semakin susah ketika kita melewati ujian-ujian, maka potensi naiknya derajat semakin tinggi. Tentunya potensi untuk tergugurnya dosa-dosa semakin besar. Maka saya mendoakan untuk siapapun yang berkhidmat di masjid ini, pengurusnya, para asatidz, guru-gurunya yang mengajar, jamaah-jamaah yang perhatian terhadap masjid ini, dan seluruh para penuntut ilmu, tentunya Allah angkat derajatnya semua insya Allah. Allah gugurkan dosa-dosanya insya Allah. Tentunya itu berbanding lurus dengan niat kita yang harus kita perbaiki selalu. Amal besar, niat rusak nggak ada artinya. Sehingga mari kita perhatikan bab niat mengiringi setiap amal yang kita kerjakan. Nuntut ilmu, ngurus masjid, ya, dan memberikan pelayanan kepada para jamaah untuk nyaman dalam beribadah. Semua itu harus berbanding lurus dengan niat yang benar karena Allah, sehingga niat yang benar, amal yang besar, maka begitu berkualitas di hadapan Allah insya Allah. Rubba amalun saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal itu terlihat kecil di hadapan makhluk, akan tetapi sampai di hadapan Allah besar, dan yang menjadi besar adalah karena benarnya niatnya. Begitupun sebaliknya, warubba amalun kabir, ada amal itu terlihat besar di hadapan makhluk, semua orang memujinya, tapi ternyata sampai di hadapan Allah jadi kecil
Dan ternyata yang menjadikan kecil amal tersebut bukan kurang wahnya, akan tetapi karena rusaknya niatnya. Di awal kesempatan ini saya pun juga mengingatkan, mari luruskan niat kita karena Allah, terutama kita yang mencari ilmu syariah, ilmu din, ilmu tentang akhirat. Karena sesungguhnya apa yang kita cari itu barokahnya salah satunya juga berangkat dari niat kita dalam mencarinya. Niat kita hanya untuk mencari secuil dunia, maka itu saja yang didapat dan tidak mendapatkan apa-apa kelak di akhirat. Jamaah yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur terkait masalah serial kisah-kisah wanita-wanita hebat di dalam Al-Quran, agar sama-sama kita mudah mencari contoh, mencari figur teladan, agar kita mencukupkan diri, tidak perlu mencari figur-figur lainnya yang belum mendapatkan titel jaminan surga, belum mendapatkan titel pastinya ridho Allah kepada mereka. Bahkan mungkin figur-figur hari ini masih hidup, yang mana kita ketahui siapapun yang masih hidup, sebaik apapun kelihatan orangnya, masih potensi terkena fitnah. Sehingga mereka yang disebutkan dalam Al-Quran orangnya sudah nggak ada semua. Ketika Allah menyebutkan kemuliaan mereka, wanita istimewa ini, berarti sudah selamatnya daripada fitnah. Hari ini kalau kita sebut memuji sosok wanita tertentu, karena mungkin jiwa sosialnya, karena mungkin ilmu pengetahuannya, karena mungkin kepiawaiannya dalam mengelola, mengatur sesuatu, entah itu perusahaan besarnya, entah itu mungkin anak-anaknya yang semuanya dicetak menjadi para pejuang agama, para penghafal Quran, atau mungkin deretan prestasi-prestasi yang memukau kita. Tetapi kalau orangnya masih hidup, maka sekali lagi belum jaminan mereka selamat dari fitnah. Kita teladani kebaikannya, tetapi ketika garansi itu belum ada, maka masih ada potensi-potensi yang lainnya yang bisa jadi justru menjadikan kita salah dalam berkiblat atau mencari figur teladan. Maka Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita gali, di mana kisah merupakan kurikulum sepertiga Al-Quran. Ya, itu sudah pernah kita lewati pembahasannya, masih ingat ya? Quran itu sepertiga kurikulumnya apa? Nomor 1, tauhid. Ya, ini murojaah dulu. Sepertiga kurikulum Quran adalah tauhid. Itulah kenapa Nabi memberikan kabar orang yang membaca suratul Ikhlas, kana ta'dilu sulusal Quran, dia setara dengan sepertiganya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Ikhlas isinya adalah tauhid. Sepertiga kedua, apa kurikulum Quran sepertiga kedua? Ini materinya yang termasuk cuplikannya yang hari ini, yaitu Al-Qasas, kisah. Jadi sepertiga kurikulum Quran setelah tauhid adalah kisah. Disitulah kita akan mengambil pelajaran baik tentang kisah orang yang Allah muliakan, Allah istimewakan, ataupun sebaliknya, kisah dari orang-orang yang Allah binasakan, bahkan kaum yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan, dan semuanya adalah untuk pelajaran kita hari ini yang masih hidup. Nah, baru sepertiga terakhir tentang al-ahkam. Sepertiga terakhir tentang al-ahkam, hukum-hukum syariat. Di sana ada perintah, ada larangan. Terkadang kita tidak adil di dalam mempelajari Al-Quran ini karena mengambil sesuatu yang kita sukai saja. Terkadang kita mencukupkan diri, yang penting kita ngerti aturan, larangan, perintah, mana yang Allah perintah, mana perkara yang Allah larang, selesai. Ternyata jamaah yang Allah muliakan, perintah dan larangan itu belum jaminan bisa ringan kita mengamalkan kalau tidak ada pendorong, penguat supaya kita mampu melaksanakan perintah dan larangan. Orang nggak mungkin bisa mudah mentaati hukum-hukum. Dia sudah paham sepertiga isi hukum itu Quran. Isinya itu sepertiga hukum, ada perintah larangan. Siapa yang melakukannya dia disebut muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah, maka semakin dia berpotensi peduli terhadap perintahnya Allah, semakin dia jijik terhadap perkara yang telah Allah haramkan, tidak akan mau mendekati.
Dan itu ketika rasa takwa atau rasa takutnya meningkat. Nah pertanyaannya, bagaimana rasa takut itu meningkat kalau dia meninggalkan bab tauhid dan bab kisah? Jadi kalau kita belajar tentang tauhid dan kisah, itu salah satunya akan memupuk 3 hal yang menjadi poin penting kita bisa gampang, paling tidak ringan, atau paling tidak punya rasa malu ya kepada Allah yang memerintahkan kita atau melarang kita sesuatu. Apa 3 unsur itu? Unsur rasa khauf, takut. Jadi kalau belajar kisah dan tauhid itu muncul namanya rasa takut. Ngerti bagaimana kekuasaannya Allah, bagaimana ketika Allah berkehendak 1 daun bisa menjadikan orang celaka. Iya, orang bisa dibuat kaget 1 ranting kecil yang kalau untuk mukul badan kita hancur itu rantingnya, Bu. Tapi kalau jatuh mungkin saat kita melaju kendaraan kita bisa fatal akibatnya, bisa. Allah hanya perintahkan 1 titik debu, celakalah manusia. 1 titik debu. Dan itu termasuk bab-bab tauhid. Dan itu ada dalam sepertiga Al-Quran. Bagaimana Quran menyebut tentang Asmaul Husna. Kalau kita rinci Asmaul Husna, Masya Allah, muncullah rasa takut. Maliki Yaumiddin. Ketika Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, kelak di sana tidak ada raja-raja yang di dunia sombong kemudian mereka bisa angkuh mengatakan saya raja di dunia. Mereka kelak akan justru mingkem 1000 bahasa. Ya, diem. Ketika Allah menanyakan ainal muluk, mana raja-raja yang dulu sombong di dunia. Dan kalimat-kalimat ini bisa muncul dari pelajaran kita mempelajari sepertiga isi Quran yang isinya tauhid. Kisah bisa munculkan rasa takut. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, orang-orang yang betul-betul dalam kisah tersebut bukan orang yang ecek-ecek, diberikan kecerdasan Allah, berikan kekuatan fisik, kemampuan yang hari ini nggak ada manusia menjangkau kemampuan kaum Ad dan Samud. Mereka yang dipahat bukan batu biasa, gunung, Bu, dipahat. Gunung dipahat. Tapi ketika mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya, hancur semuanya. Dan itu kan memunculkan rasa takut. Kisah. Apalagi yang dimunculkan dari belajar 2 kurikulum pertama itu. Selain rasa takut, ar-roja, yaitu rasa pengharapan. Belajar tentang Ar-Rahman, itu tauhid. Oh, pengharapan Allah itu maha luas sekali. Kita sudah sering ditampar berkali-kali, ayo balik. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ayo balik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bab tauhid, Bu. Supaya apa? Pengharapan kita tinggi dan kita tidak mudah putus asa saat kita mungkin merasa bergelimang dosa dan kesalahan. Oh, maha luas kasih sayangnya Allah. Ini penting, roja. Dan yang terakhir, unsur ketiga yang dibangun dari mempelajari kurikulum awal tadi adalah al-mahabbah. Al-mahabbah, yaitu hadirnya cinta yang menjadikan kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau tidak taat. Masa kita ngomong cinta tapi berat melaksanakan kewajiban? Padahal rumusnya tidak ada perkara yang berat jika itu didasari atas nama cinta. Begitu kan? Baik. Jadi pelajaran kita tentang kisah ini termasuk salah satu ikhtiar kita agar muncul 3 tadi itu. Muncul rasa takut kita, muncul rasa harap kita, dan muncul rasa cinta kita. Sehingga dampaknya kita akan lebih mudah untuk mempraktekkan sepertiga kurikulum terakhir dari Quran, yaitu tentang masalah hukum. Jadi mustahil perintah larangan itu akan ringan dikerjakan kalau bermasalah dengan 2 kurikulum pertama. Bermasalah dengan tauhid, bermasalah dengan kurikulum kisah. Maka kalau dalam bab parenting nabawiyah, 2 kurikulum ini menjadi porsi besar. Pengen ringan anak-anaknya mengerjakan perintah Allah, sholat, tidak perlu disuruh dia mengerti kesadarannya. Maka jangan loncati 2 kurikulum pertama tadi. Jangan lewati bab tauhid, jangan lewati bab kisah. Ya, ketika 2 itu dilewati, hanya dicekoki tentang sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Zuhur 4 rakaat, berapa jumlahnya? 4 rakaat. Berarti kalau 1 hari 17 rakaat. Dan hanya sekedar masalah aturan SOP seperti ini. Tapi tidak ada BBM yang kita berikan. Kendaraan sebagus apapun tanpa BBM, rumusnya nggak akan bisa jalan. Dan ternyata BBM itu datangnya daripada iman yang tumbuh, yang itu buah dari 2 kurikulum pertama. Ya,
Sehingga kalau dua kurikulum keutamaan itu diloncati bahkan diabaikan. Kalau nggak didorong nggak jalan. Kalau nggak disuruh sholat nggak akan sholat. Maka penting dua kurikulum di awal itu. Nah, kita sedang merangkak untuk menapaki pelan-pelan kurikulum tentang kisah ini dalam Al-Quran. Dan yang kita tarik dulu adalah terkait masalah kisah-kisah wanita. Baik, jamaah sekalian, jadi nggak apa-apa prolognya kepanjangan karena murojaah dan ini pertemuan pertama ya. Biar nyambung dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya meskipun 6 bulan yang lalu ya. Baik, pertemuan terakhir kalau masih ingat kita membahas tentang wanita-wanita di sekitar Nabiullah Musa alaihissalam, betul ya? Yang kemarin kita ceritakan bagaimana kakak perempuannya Nabi Musa dan ibunya Nabi Musa, dan sekian deret pelajarannya bisa kita telah ambil dan rekamannya bisa didengar ulang insyaallah ya. Hari ini kita akan lanjut masih wanita di sekitar Nabi Musa alaihissalam, yaitu sosok wanita yang nanti memelihara dan mengasuh Musa di masa kecilnya. Dialah seorang wanita mulia bernama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Quran tak menyebut nama, hanya menyebut dengan istilah Imro'ata Fir'aun. Siapa? Imro'ahnya Fir'aun. Kalau diterjemahkan apa, Bu? Imro'ahnya Fir'aun. Kalau diterjemahkan apa? Istrinya Fir'aun. Istri. Kosakata yang familiar di telinga kita, kosakata istri tidak sering kalau disebut imro'ah. Yang paling sering istri disebutnya apa? Ya, zaujah. Betul ya? Zaujah. Kenapa Quran menyebutnya imro'ah? Masih ingat? Ini pelajarannya sudah kita lewati juga. Lupa. Kenapa Quran menyebut istrinya Fir'aun itu imro'ah bukan zaujah? Ini rahasia yang sangat menarik sekali. Ya. Apa bedanya? Imro'ah itu salah satu kalimat untuk menyebut pasangan di mana pasangan tersebut satu belum mendapatkan keturunan, satu ya. Yang kedua, bisa jadi dia punya keturunan, karena dalam beberapa kisah meskipun banyaknya adalah kisah Israiliyat, Fir'aun ini sudah punya anak perempuan. Ya, sudah punya anak perempuan. Maka bisa jadi makna yang kedua. Imro'ah itu menunjukkan adalah pasangan yang berbeda visi misinya dengan pasangannya. Apa? Berbeda visi dan misi. Sehingga dari sini kita sudah mengambil kesimpulan kenapa istrinya Fir'aun disebutnya bukan zaujah tapi imro'ah, karena Allah ingin menunjukkan Asiyah istri Fir'aun berbeda visi dan misinya dengan Fir'aun. Apalagi jelas-jelas berbeda akidahnya ya. Sehingga ketika seorang disebut imro'ah, sama seperti Nabi Zakaria sebelum punya anak maka istrinya disebutnya wamro'ati aqir, istriku mandul, istriku sudah tua ya. Wasta'ala ra'si syaiba, rambutku sudah beruban. Jadi dia sebutnya imro'ah, tapi ketika sudah mendapatkan Yahya alaihissalam maka status imro'ah berubah menjadi zaujah. Itu salah satu maknanya ya. Baik, Asiyah binti Muzahim. Sebagai prolog kisah daripada Asiyah binti Muzahim, maka kita perlu memahami hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang bagaimana keistimewaannya. Nabi pernah menyebutkan, kamula minar rijali kathir, dan ini hadisnya sangat masyhur sekali. Laki-laki yang imannya sempurna, kata Nabi, kathir, jumlahnya banyak. Beliau melanjutkan, walam yakmul minan nisa
dan tidaklah yang paling sempurna dari para wanita ghairu Maryam binti Imran, selain daripada Maryam binti Imran. Maryam nanti kita akan angkat kisahnya secara terpisah ya. Kemudian wa Asiyah imra'ata Fir'aun, dan yang berikutnya adalah Asiyah imra'ahnya Fir'aun. Wa inna fadla Aisyata 'alan nisa, dan sesungguhnya keutamaan daripada Aisyah di atas wanita-wanita yang lain kafadlit tharid 'ala sa'irit ta'am, seperti keutamaan ats-tsarid. Ats-tsarid itu salah satu jenis makanan paling enak, paling favorit menurut orang-orang Arab ya. Jadi keutamaan dia seperti makanan berupa tsarid di antara seluruh makanan yang lainnya. Jadi paling enak, paling istimewa. Banyak hadis yang menyebutkan ini dengan lafaz yang berbeda ya. Ada yang menyebutkan penghulu wanita-wanita surga ada 4 ya. Kalau ada tambahannya selain Maryam, kemudian Asia yang telah kita sebutkan, ada namanya ibunda kita Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalaupun ada lebihnya maka itu adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putri-putri beliau ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sosok daripada Asia ini menarik. Kalau orang melihat tolak ukur bahagia itu dunia, maka seorang pasti akan menganggap kehidupan Asia di tengah istana itu full kebahagiaan. Mulai dari hartanya tidak karo-karuan Asia. Kalau memang standarnya harta bahagia, apalagi popularitas, maka dia adalah wanita yang paling populer di Mesir. Kalau standarnya kebahagiaan itu adalah jabatan, maka dia adalah ibu negara, bahasanya begitu ya. Di waktu itu bukan ibu negara biasa, ibu negara yang suaminya mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Bukan biasa ini. Tetapi para mu'arrikhin, pakar sejarah menceritakan, saat itu kondisi Asia belum bahagia. Belum bahagia. Apa yang kita bisa ambil dari awal ini? Ternyata orang yang menyangka bahwasanya bahagia itu kalau sudah menduduki jabatan tertinggi, dia sehingga mengejar mati-matian sampai menghalalkan segala cara, injak sana injak sini, sogok sana sogok sini. Yang menganggap bahwasanya kalau sudah dapat itu pasti bahagianya, maka dia akan tertipu. Karena Asia telah membuktikannya, dia punya segala-galanya dan belum bahagia. Ini sebelum Nabi Musa ketemu ya, sebelum nanti mendapatkan bayinya Musa alaihissalam. Ini kisah sebelumnya. Jadi kondisi yang menurut orang, bahkan rakyat itu enaknya ini perempuan ini ya, pengawalannya pasti super ketat ini ya, kemana-mana. Keperluannya tinggal ibaratnya kalau hari ini zaman modern tinggal pencet keluar apa yang diinginkan. Kalau dulu nggak ada seperti itu ya, tinggal bersuara, bahkan kode, semuanya tinggal merunduk semuanya kepadanya. Ibaratnya dunia itu tundukkan semuanya. Tapi ternyata itu semua fasilitas, bahkan kelebihan-kelebihan yang orang lain belum mendapatkan, tidak menjaminkan kebahagiaan baginya. Nah, maka disinilah jamaah yang Allah muliakan, sebelum saya melanjut ke kisahnya, kita bicara dulu tentang standar bahagia. Harus beda antara standar bahagianya orang kafir dan orang beriman. Harus beda antara standar bahagianya kita yang sudah ngaji, teman-teman yang sudah menyentuh mushaf, mempelajarinya, sudah sering kajian di mana-mana, dimudahkan Allah untuk menutup auratnya, untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Harusnya beda. Begitupun akhirnya berarti bapernya kita dengan bapernya orang kafir nggak boleh sama. Ya, histerisnya kita, kalau itu pun andikan histeris tentunya dalam batas tertentu ya, aturnya beda. Loh, bayangkan kita hari ini masih mendapati banyak saudara kita, muslimah kita, histerisnya itu kalau melihat opa-opa Korea itu kayak mana begitu ya, padahal mungkin sudah bernikop bisa jadi. Saya mengerti opa-opa Korea enggak ya mbak ya, itu mbah-mbah Korea gitu.
panggilannya kan opa ya. Nanti saya dimarahin nih para penggemar setia ya. Karena kadang kalau orang loyalnya tuh subhanallah, kita melihat ngeri ceritanya para wanita ini ya gitu. Ya beda aturannya. Bapernya kita berbeda dengan bapernya orang-orang kafir, nggak boleh sama. Begitulah tadi menurut orang Asia itu bahagia karena standar bahagia menurut mereka yaitu sudah jabatan, wanita cantik, harta melimpah, popularitas full, dimiliki semuanya. Kalau kita menganggap bahwasanya bahagia itu standarnya itu semua, maka berarti harus kita belajar lagi. Kita belajar lagi. Sehingga kita tuh sangat susah sekali ketika belum memiliki apa yang tadi saya sebutkan. Susah sekali. Sehingga keluh kesah kita tiap hari tidak bukan masalah urusan ya Allah belum bisa ngaji ya Allah. Ya Allah kapan kita bisa kajian? Bukan. Tapi ternyata keluh kesahnya adalah masalah urusan dunia. Ini muhasabah saya nih kita bersama. Seperti apa keluh kesah kita? Seperti apa baper kita? Seperti apa standar kebahagiaannya? Kalau masih sama, maka PR masih besar. Ada yang harus kita pelajari supaya tidak sama. Bukankah Allah ketika menyebut tentang sebuah syariat jamaah sekalian? Contoh sebutkan syariat apa? Puasa contoh ya, yang wajib puasa Ramadan. Bukankah ketika menyebut puasa, ujungnya pasti ciri orang bertakwa itu punya perbedaan dengan yang tidak bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada kalimat furqan, pembeda. Ya berarti kalau orang sudah benar puasa Ramadannya berbeda dengan orang yang nggak benar puasa Ramadannya. Kalau sami mawon berarti puasa kita masih belum benar. Ini penting dari pelajaran pertama. Baik, wanita yang sempurna. Garis besarnya demikianlah profil daripada Asiyah, dan yang menyebut sempurna bukan makhluk, tapi Allah dan Rasulnya yang menyandangkan gelar itu. Ya. Nah sekarang kita bertanya, menurut kita ini sosok wanita sempurna itu punya standar apa sih? Sosok wanita yang sempurna itu punya standar apa? Di sana nanti kita akan belajar standarnya apa ya sehingga dia mendapatkan titel dan gelar wanita yang sempurna. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Di antara beberapa keistimewaan daripada Ummul Mukminin Asiyah, bukan Ummul Mukminin Aisyah ya, salah. Dari Asiyah istri Fir'aun disebutkan oleh salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyebutkan sebuah perkara yang belum tentu mampu dilakukan oleh orang lain, yaitu memilih menerima siksaan daripada kebebasan ketika pilihan tersebut harus dipilih karena yang dikejar bukan dunia. Dan itu belum semua bisa jamaah sekalian. Apalagi kalau orang itu sudah punya kaitan dengan masalah harta dan perut. Nabi mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Orang itu kalau sudah fakir, maka kepada kekafiran itu nempelnya dekat sekali. Jadi potensi orang itu berganti akidah di saat fakir itu besar banget jamaah, ujiannya gede. Nggak usah pindah agama deh. Kita tetap di agama Islam, akan tetapi kita tidak mau bertahan terhadap sesuatu yang halal. Itu berat banget di saat kondisi lapar. Bayangkan kalau ada pencuri ditangkap, alasannya apa? Untuk makan pak. Bahkan sampai punya alasan untuk susu bayinya. Coba kita lihat, itu tanda bahwa beratnya bertahan di sesuatu yang halal di kondisi fakir itu ujian yang sangat berat jemaah sekalian. Nah Asiyah bukan dalam kondisi fakir, dia dalam kondisi bergelimang harta, akan tetapi justru itu opsi yang banyak diambil orang tidak diambil oleh Asiyah. Dan itu salah satu kenapa kok dijadikan istimewa. Banyak orang mengejar dunia, tapi Asiyah justru meninggalkannya demi menyelamatkan iman dan akidahnya. Penting ini ya. Jadi kalau orang itu banyak menjual agamanya
demi secuil dunia, yang itu pun kadang dinikmatinya cuma sehari, habis itu mati. Ada na'udzubillah ya, sebuah petaka besar itu jemaah, ketika orang bermaksiat kepada Allah dan baru sesaat bermaksiat mati, na'udzubillah. Kita berlindung daripada su'ul khatimah ya. Kisahnya sangat banyak ya, disebutkan oleh Islam dalam syariatnya. Nabi pernah menceritakan kisah orang yang berkorban untuk berhala hanya dengan seekor lalat, habis itu mati. Itu belum sampai rumahnya, datang ke tempat wisata, mungkin pernah saya ceritakannya. Dakhala jannata rajulun fi dubab wa dakhala an-nar rajulun fi dubab. Seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat, ada juga seorang laki-laki masuk neraka gara seekor lalat. Sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Marra rajulani ala qaumin lahum sonam. Dikisahkan oleh beliau, dua orang laki-laki yang berjalan di sebuah tempat yang ada berhalanya, tempat wisata banyak berhalanya. La yajuzu ayyujawirahu hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh orang lewat di kampung itu sampai berkorban untuk berhala, penunggu atau mungkin yang dikagumi di kampung tersebut, yang diyakini itu menjaga kampung tersebut, yang dikasih makan, kasih sajian setiap waktu, diibadahi. Orang pertama dia ndak mau, digorok, fadharabu unuqah. Tetapi yang ini mau. Ketika bertanya, kira-kira apa yang bisa saya korbankan? Saya nggak punya apa-apa. Orang kampung mengatakan qarrib walau dubaban. Kamu tidak punya apa, tidak masalah. Yang penting mau berkorban asal niatnya ada, meskipun lalat jadi sudah. Dia berkorban seekor lalat, dipersembahkan niatnya untuk berhala. Gak lama mati dua-duanya jamaah sekalian. Yang satu meninggal karena digorok warga kampung, yang satu meninggal malakul maut datang karena memang ajalnya sudah sampai. Dia dimatikan dan belum bertaubat. Ini petaka besar. Ada orang jamaah sekalian baru berpindah agama meninggal. Maksudnya berpindah agamanya dari Islam murtad kepada kafir, hanya karena secuil dunia. Ada orang yang habis menghina Islam, seminggu lagi meninggal. Yuk banyak seperti itu. Ada orang yang habis menerima sogokan, dia kemudian memutuskan sebagai hakim, keputusannya itu mendolimi orang yang benar. Karena dia disogok, dia dituntut untuk memenangkan kebatilan. Sebulan berikutnya meninggal orangnya. Ya ada. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Ini kisah tentang orang yang memang matanya berhajat besar kepada namanya dunia dan tidak menganggap kenikmatan akhirat baginya. Nggak kelihatan akhirat, kelihatannya dunia saja. Asiyah salah satu keistimewaannya, dunia yang menjadi incaran banyak orang. Tidak diincar tapi memilih mempertahankan akidah meski resikonya adalah kematian. Maka Allah angkat beliau kemuliaannya sampai menjadi profil sosok teladan bagi orang-orang beriman. Ada satu kisah di akhir surat At-Tahrim, kalau jamaah hafal ya. Surat At-Tahrim itu surat 66. Di situ Allah mengelompokkan tentang contoh profil perempuan figur untuk orang kafir dan contoh perempuan figur untuk orang beriman. Dan Allah jadikan sangat kontras banget jemaah sekalian. Di mana letak kontrasnya? Justru figur dari orang kafir Allah ambil dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Sebaliknya Allah jadikan figur teladan bagi orang beriman justru Allah ambil dari istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ada hadiah yang istimewa sampai salah satunya nanti ditampakkan surga, nanti kita akan ceritakan di sesi berikutnya ya. Tapi ini profil yang Allah jadikan dalam surat ini menjadi contoh bahwasanya ini sampai diangkat di dalam Quran contoh orang beriman. Apa tidak ada wanita yang lain? Ada, tapi karena pilihan yang tadi itu berat, nggak semua orang bisa mengambil keputusan itu, maka Allah istimewakan dia. Nggak semua orang itu mengambil opsi siksaan, padahal ada tawaran kemudahan, ada tawaran dia dilepaskan dari jelatan siksa, bahkan tawaran full fasilitas akan didapat kembali kalau kembali kepada Fir'aun. Tapi itu semua diabaikan. Aku pilih akhirat karena kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu istimewanya. Nah, inilah yang saya jadikan untuk mengajak muhasabah. Tidak semua orang ketika ketemu yang warna biru, hijau, merah itu kemudian masih bertahan imannya. Tidak semua. Saya mengingatkan diri ini dan kepada kita semuanya. Maka kalaulah kita bukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, banyak kita hari yang tergoda dengan tawaran itu semuanya. Jamaah, ada perempuan yang ditawarkan gaji besar, ya, yang kadang dinikmati cuman 2 minggu sudah habis, tapi menurut dia besar, tapi dia buka jilbabnya, ya. Ada yang demi popularitas dia bahkan meninggalkan seluruh pakaiannya. Ada yang demi cuman sekolah anak 12 tahun itu, yang hasilnya juga nggak dinikmati dia. Kenapa? Habis 12 tahun bingung cari kerja di mana. Tapi 12 tahun itu dia korbankan akidahnya. Dia cari beasiswa ke gereja-gereja. Ya ada. Jadi membeli nikmatnya akhirat yang sangat panjang dengan secuil dunia yang hanya sekejap dirasakannya. Maka saya mengingatkan, banyaklah berdoa kepada Allah agar hati yang berbolak-balik ini jangan sampai tergiur dengan itu semua sampai meninggalkan Islam kita. Na'udzubillah. Jangan menganggap gampang insyaallah Ustaz. Saya kan sering kajian. Jamaah, Nabi sampai menggambarkan kondisi akhir zaman itu sampai disebutkan asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiran. Begitupun sebaliknya. Seorang yang pagi harinya itu beriman, sore harinya itu bisa kafir, itu kita dapati di akhir zaman ini. Sebaliknya ya ada, sore harinya kafir ternyata besok sudah menjadi saudara kita sebagai orang-orang beriman. Ya ada juga. Nabi menyebutkan seperti itu untuk menggambarkan hatinya kita di akhir zaman itu gampang sekali terkena fitnah, terutama fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kalau nggak kena syahwat kita, maka kena namanya syubhat kita. Kita diserang dari sisi syahwat, dan dua-duanya bisa mengantarkan kepada petaka yang berkepanjangan dunia dan akhirat, kehancuran dunia dan akhirat. Itu satu. Jadi keistimewaan demikian. Maka kita kalau ingin meneladani harus minta tolong sama Allah. Ya Allah, kuatkan saya untuk bisa tetap kekeh di atas kebenaran meski pilihan yang sulit. Tuh, meski pilihan yang sulit. Ya. Kalau Allah nggak nolong jamaah sekalian, jangankan pilihan yang sulit, pilihan yang gampang artinya semua orang bisa melakukan, itu saja belum tentu kita kuat. Contoh lah, zikir. Zikir itu semua orang bisa melakukan. Tapi kalau itu kita sombongkan, tidak berdoa, tidak minta, boro-boro zikir sehari 30 kali, habis sholat langsung kabur semuanya. Istighfar kita sadari penghapus dosa. Kalau kita nggak minta tolong sama Allah, boro-boro ingat istighfar sekalipun kadang kita lupa sehari. Padahal potensi salah kita itu setiap waktu bisa jadi. Makanya doa yang diajarkan Nabi, yang insya Allah teman-teman dan sahabat sekalian sudah menghafalkan, doa yang biasa dibaca Nabi habis sholat, salah satunya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang beliau wasiatkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Usika ya Mu'ad, aku berwasiat untukmu wahai Mu'ad, alla tada'anna dubura kulla salatin, jangan sampai engkau meninggalkan ini di ujung salatmu. Ya, namanya wasiat berarti harus kita lakukan. Berarti ini penting banget yang disampaikan Nabi sampai bunyinya wasiat. Apa itu? Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku ya Allah, ala dzikrika, untuk bisa selalu berzikir. Jadi zikir itu harus minta tolong jamaah sekalian. Apalagi syariat-syariat yang lebih berat. Jadi kalau kita sudah mengetahui sebuah perintah atau larangan, mampu dan tidaknya kita bisa mengerjakan atau meninggalkan, itu karena pertolongan Allah. Berarti harus minta tolong kepada, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong, gitu ya. Mohon maaf, ada saudara kita yang diuji dengan keimanannya, tidak boleh kita sampai meremehkan. Gitu aja kok nggak kuat. Kita belum dihadapkan, belum tentu ketika kita dihadapkan bisa kuat sebagaimana saudara kita, ya. Makanya tidak boleh kita meremehkan. Kalau Allah nggak nolong kita nggak selamat. Kita nggak bisa diselamatkan dari perbuatan itu. Kalau Allah nggak nolong kita tidak akan kuat daripada amalan-amalan itu. Meskipun amalannya kelihatan ringan. Sholat 2 rakaat aja.
Kelihatannya kan ringan, tapi kalau nggak pertolongan Allah kita nggak bisa. Entah nggak sempet lah menurut kita, atau mungkin ada saja alasannya yang kita tunda akhirnya tidak jadi melaksanakan. Begitu. Baik, itu pelajaran pertama. Kisah Asiyah jamaah sekalian, wanita yang sempurna ini Allah Subhanahu wa taala angkat salah satunya di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Kita lihat di ayat 8 dan ayat 9 ya, surat 28 ayat 8 dan ayat 9. Kita lihat ayat 8 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faltaqatahu alu fir'auna, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana, supaya nanti dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Nah, sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan seluruh bala tentaranya mereka adalah orang-orang yang bersalah. Apa kesalahannya? Nanti kita akan bahas. Kalimat pertama ini menarik jamaah sekalian di ayat 8. Ada rencananya Allah dan ada rencananya keluarga Fir'aun kepada bayinya Musa alaihissalam, yaitu bayi Musa alaihissalam. Ini menarik. Bisa ketemu nggak antara rencananya Allah dan juga rencananya keluarga Fir'aun? Apa rencananya Allah dalam ayat ini? Allah merencanakan ini bayi yang ditemukan bakal menjadi sumber masalah bagi keluarga Fir'aun. Allah gambarkan seperti aduan, dia nanti musuh. Satu, musuh. Yang kedua, wahasanan, sumber kesedihan. Itu rencananya Allah. Ini anak yang kalian ambil ini nanti bakal menjadikan petaka, musuh nanti bagi kalian, dan akan menjadi sumber kesedihan. Oke. Sementara dari keluarga Firaun, apa yang diinginkan? Dari Asiyah menginginkan dia akan jadi anak kita. Betul ya? Dia akan jadi sumber kebahagiaan kita. Kira-kira cocok nggak dengan Firaun? Nggak cocok. Yaitu kebahagiaan kamu aja, bukan saya. Lo aja yang bahagia, gitu ya. Saya ndak. Kalimat inilah penutup hidayah jemaah sekalian. Jadi terkadang terhalangnya kebaikan itu berasal dari omongan kita. Sehingga bertemulah namanya ketetapan Allah itu. Jemaah sekalian, takdir itu sudah tercatat. Sudah tercatat. Sebelum ada semuanya ini. Oke? Tetapi itu menjadi sebuah rahasia yang kita tidak ketahui kecuali sudah terjadi. Betul ya? Kita nggak mengetahui takdir berapa menit lagi, nggak ngerti. Kalau sudah terjadi barulah itu namanya qadarullah. Takdirnya Allah. Siapa yang mengetahui takdir nanti akan dapat manfaat atau sebaliknya dapat keburukan? Tidak ada yang tahu. Tapi syariat menganjurkan keyakinan kepada takdir harus berbanding lurus dengan kekuatan doa dan ikhtiar. Gitu kan? Karena dia rahasia, maka untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik dari rahasia Allah itu, maka kita harus minta yang baik, usaha yang baik. Tidak boleh kita putus asa dengan takdir yang kita masih nggak tahu. Ya sudahlah, kalau memang takdirnya baik ya baik. Kalau nggak baik ya memang sudah takdirnya kayak mana sudah. Nah, dia berputus asa, tidak boleh. Dia wajib meminta yang baik dan mengusahakan yang baik. Kenapa? Rasul mengatakan, ad-du'a'u, doa yang terpanjat dari makhluk di bumi ini. Wal bala, dan bala yang Allah akan turunkan. Bala kan sudah ada catatannya ya. Bainas sama wal ardi yaqtatilan. Dia itu antara langit dan bumi saling bertempur. Coba bayangkan, ketika manusia pasrah, tetapi tidak ada ikhtiar, pasrahnya dia nggak ada ikhtiar, dengan menyandarkan kepada takdir, tidak mau ngapa-ngapain, maka dipastikan bala yang telah Allah tetapkan itu bisa turun atas izin Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Wa yadfa'ud du'a al-bala qabla ayyangzil. Dan ternyata kekuatan ikhtiar doa yang dilakukan oleh manusia
itu mampu menangkal keburukan yang sudah Allah tetapkan menjadi nggak jadi. Ibaratnya ketetapan itu dihapus lagi sama Allah. Lu bisa nggak usah takdir itu dihapus? Kalau yang menghapus Allah bisa, kalau kita nggak bisa. Kita hanya mengupayakan agar Allah menghapus keburukan yang tercatat berubah menjadi kebaikan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu berkehendak untuk menghapus dan Allah berkehendak untuk yusbit, menetapkan apa yang telah dicatat. Nah, tadi Allah merencanakan bayi Musa ini akan menjadi sumber duka, sumber kesedihan, bahkan akan jadi musuh besar. Asiyah menginginkan sebaliknya. Ini anak qurrata ain, qurrata ayun. Lihat kalimat yang berikutnya itu. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li. Lihat, harapannya Asiyah dia akan menjadi qurrata ain, penyejuk mata. Boleh nggak minta seperti itu? Boleh. Padahal yang Allah akan rencanakan enggak gitu. Kan kita nggak ngerti rencana Allah itu. Tapi kita harus berharap poin-poin kebaikan. Seperti Asiyah berharap selalu kebaikan meskipun pada awalnya ini anak akan jadi musuh kalian. Bisa terjadi? Bisa atas izin Allah. Dan terbukti siapa yang meminta kebaikan Allah kasih kebaikan. Bukankah akhirnya Musa alaihissalam menjadi jalan hidayah bagi Asiyah? Oke. Menjadi qurrata ayun beneran bagi Asiyah? Betulan, Bu. Dan bukankah sebaliknya Musa alaihissalam menjadi musuh bagi Fir'aun dan akan menjadi sumber kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya? Sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan apa yang diprasangkakan. Nah, makanya hati-hati berprasangka kepada Allah, hati-hati ngomong sesuatu. Berprasangka, ana inda dhanni abdi bi. Aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, kita berprasangkanya jelek terus bisa jadi terjadi yang kita prasangkakan. Asiyah selalu positif, ini anak baik. Dan positif itu dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan doa. Ya Allah, jadikan ini anak yang betul-betul menyejukkan mata. Kalau untuk kita hari ini doanya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ayat 74 ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Tinggal mengulang itu, tinggal mengulang, meyakini, boleh berharap. Kita nggak ngerti takdir anak-anak kita nanti kayak mana, nggak tahu. Tapi tidak boleh kita kemudian berpasrah diri. Ya sudah, kalau takdirnya anak saya baik, mau kayak manapun lingkungannya ya tetap baik. Iya, itu kalau Allah mengizinkan demikian. Tapi jangan sampai kita berputus asa di dalam doa dan harapan. Ya, jadi yang menjadi masalah itu, Bu, hari ini hilangnya harapan. Padahal Quran banyak sekali mengisahkan agar kita tidak boleh kehilangan harapan. Jadi masalah besar hari ini umat itu ketika kehilangan harapan, Bu. Nabi Ya'qub alaihissalam, apa yang menjadikan dengan manusia hari ini ketika punya permasalahan? Perbedaan dengan kita dan Nabi Ya'qub adalah masalah harapan. Nabi Ya'qub tidak pernah sekalipun kehilangan harapan yang baik kepada Allah. Meskipun menurut berita ini anak meninggal sudah, anak meninggal, ya. Tapi kenapa kok terus berharap? Karena meyakini akan selalu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wal aqibatu lit taqwa. Akibat yang baik itu pasti Allah akan kasih sama orang bertakwa. Pertanyaannya, kita bertakwa apa enggak? Sehingga kita layak untuk mendapatkan selalu bonus-bonus kebaikan. Kalau kita menapaki tangga ketakwaan itu, maka meyakini wal aqibatu lit taqwa, akan selalu akan ada buah manis yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepadanya. Nabi Ya'qub tak putus asa. Jangan sampai hilang harapan. Jangan sampai kehilangan harapan. Itu. Baik. Para ahli ilmu jamaah sekalian sepakat bahwasanya Asiyah atau wanita yang berkata di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini adalah Asiyah yang sama ketika disebutkan dalam surat At-Tahrim yang tadi kita baca, yang contoh profil wanita beriman. Jadi orangnya sama.
Akan tetapi para ahli ilmu berselisih pendapat apakah Fir'aun yang menemukan Musa sama dengan Fir'aun yang nanti akan ditenggelamkan. Karena diketahui bahwasanya Fir'aun itu bukan nama orang. Ya, Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama penguasa yang dia berasal dari Kipti asli. Karena penduduk Mesir itu ada Kipti asli, ada keturunan yang kedua Bani Israel. Yang nanti akan dimusuhi, yang bayi-bayi laki-laki ini bunuh siapa? Dari Kiptinya, masyarakat Kiptinya, atau dari Bani Israel? Dari Bani Israel yang akan dibunuh. Jadi karena dalam mimpi bahwasanya nanti akan ada keturunan Bani Israel laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya Fir'aun. Maka setiap bayinya Bani Israel, bukan dari Kipti, bukan dari suku asli Mesir. Jadi bisa berganti-ganti. Kadang ya penguasanya disebut Malik, kayak penguasa Mesir saat Nabi Yusuf alaihissalam. Quran tidak menyebut Fir'aun, kan sama-sama di Mesir. Nabi Yusuf kan di Mesir juga ya, tapi Quran tidak menyebut dengan istilah Fir'aun. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan pada waktu itu penguasanya dari Bani Israel, bukan dari Kipti. Tapi penguasa pada masa Nabi Musa yang diceritakan dalam ayat ini namanya Fir'aun. Sama kayak yang ditenggelamkan. Kenapa? Karena dia berasal dari Kipti, maka disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu bukan nama. Ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi menyebutkan dia berbeda, ya. Tapi pendapat yang paling banyak menyebutkan ya sama, Fir'aun yang mengasuh Musa sama dengan Fir'aun yang ditenggelamkan. Salah satu dalilnya yang menguatkan pendapat yang kedua ini adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 di ayat yang ke-18. Allah berfirman, qala alam nurabbika fina, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami. Ini statement Fir'aun saat Nabi Musa dewasa. Jadi mengingatkan surat 26 ayat 18 ya. Jadi ayat ini menjadi dalil penguat ya, para ulama yang berpendapat Fir'aunnya sama, mulai Fir'aun yang mengasuh sampai yang nanti ditenggelamkan itu sama. Bukti samanya adalah ketika Nabi sudah dewasa, Nabi Musa sudah dewasa, Fir'aun itu mengatakan, bukankah aku yang ngasuh kalian dulu, ngasuh kamu dulu waktu kecil, ya. Jadi ngomong dulu yang ngasuh saya, gitu ya. Itu menunjukkan saat itu Fir'aunnya sama. Baik. Musa ini ada yang menyebutkan namanya bukan bahasa Arab ya, sama dengan Ibrahim, bukan bahasa Arab. Musa ada yang menyebutkan ini dari bahasa Mesir ya. Wallahu a'lam bishawab. Salah satunya Imam Ar-Razi ya, Imam Ar-Razi menyebutkan Musa itu berasal dari dua kata ya, Musa. Bisa ada yang menyebutkan maknanya adalah air. Kemudian ada yang menyebutkan dia adalah ranting pohon, ya, dan dikorelasikan bahwasanya ini anak didapat dari air yang mengalir dan mungkin tersangkut, ya, di beberapa ranting-ranting pohon. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang masalah sekilas tentang masalah nama. Pelajaran yang kita bisa ambil penting di bagian akhir kajian kita di siang hari ini merupakan sesi pertama, karena nanti di berikutnya saya masih melanjutkan tentang Asia yang masih panjang insyaallah. Kita akan mengambil dari kalimatnya Ibunda Asiyah yang menyebut ini anak nanti akan menjadi qurratu ainin li, akan menjadi penyejuk mata bagiku, ya. Kalimat inilah yang untuk memangkas semua pikiran-pikiran yang negatif pada waktu itu, ya, yang mengatakan mustahil ini akan menjadi penyejuk mata. Kenapa mustahil? Semua orang ini sangat mengkhawatirkan tentang keselamatan bayi Musa karena satu, wajahnya ini wajah khas Bani Israel. Karena ada perbedaan wajah asli Mesir sama wajah khas Bani Israel. Ya. Kenapa demikian? Karena memang ini tinggal nunggu waktu aja Fir'aun nyembelih dia ini. Karena memang setiap lahir di waktu penyembelihan anak laki-laki nggak ada pandang bulu. Jadi pada waktu itu jamaah sekalian, statement Fir'aun berubah dua kali ya.
Yang pertama mengatakan setelah mimpinya itu dan diterawang oleh paranormalnya dia, semua bayi laki-laki nggak peduli tahun berapa lahirnya harus habis. Tapi masyarakat Kipti protes, kalau mereka habis semua, terus siapa yang akan membantu kami pekerja kerasnya? Karena memang Bani Israel di waktu itu dibuat jadi budak, Bu. Disuruh kerja kasar, sementara orang Kiptinya kalangan ke atas. Jadi kalau orang Kipti itu di sana orang yang paling istimewa lah ceritanya. Sementara Bani Israel itu pendatang yang jadi jongos. Jadi jongos. Mereka protes, kalau mereka habis semuanya nanti masa depan kita gimana? Yang akan jadi pembantu siapa? Siapa yang mau kerja kasar? Akhirnya statement Firaun berubah. Ya sudah kalau begitu, setahun kita akan melakukan penghabisan setiap bayi Bani Israel, setahun berikutnya nggak akan ada penghabisan. Makanya kalau kita mendengar Nabi Musa punya saudara Harun, yang pada waktu itu kenapa kok Harun selamat? Karena Harun lahirnya tidak pada tahun jadwal penyembelihan bayi Bani Israel. Sementara Nabi Musa alaihissalam pas lahirnya jadwal tahun penyembelihan Bani Israel. Itulah yang nanti akhirnya kemarin kita ceritakan, Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkannya di sungai. Yang kemarin kita belajar bagaimana husnudzon seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang buahnya adalah keselamatan, kebahagiaan, bahkan ketenangan. Husnudzon kepada Allah, yang kemarin pelajaran terakhir kita. Nah, di sini jamaah sekalian yang Allah muliakan, sesuatu yang sangat mustahil kalau nanti akan jadi qurrata ayun. Lawang kanan kirinya pandangannya itu curiga semua. Jangan-jangan awasi bener ini anaknya. Ya kan? Kalau bukan karena cintanya Firaun kepada istrinya, itulah kenapa Firaun itu sayang sama istrinya. Karena kalau tidak sayang, Bu, nggak akan diizinkan tuh anak itu bisa mampir itu dan bertahan lama di rumah tersebut, di istana tersebut, tidak mungkin. Dan itu tanda bahwasanya Firaun itu cinta kepada istrinya. Ya. Baik, pelajaran yang kita ambil yang terakhir adalah kalimat qurrata ayun. Saya ulangi kalimat qurrata ayun. Qurrah. Ya. Qurrah ini dari kata qurra, ya, sesuatu yang menetap. Ayun jamak dari ainun, mata. Jamaknya ayun, mata-mata. Artinya bukan satu orang yang senang melihatnya, tapi banyak mata yang sejuk melihatnya. Ya. Qurrah ayun. Apa kaitannya dengan anak-anak? Kenapa labelnya qurrata ayun? Dan itu terkait dengan mata. Kita perhatikan pelan-pelan. Mata yang tetap itu tanda bahwasanya inilah ketenangan. Lawan daripada menetap apa berarti? Mata yang kesana kesini. Sekarang kita muhasabah yang lawannya dulu. Untuk memahami kalimat qurrata ayun itu cukup sebenarnya memahami kalimat lawannya daripada tetap, lawan daripada tenang. Coba kita perhatikan, orang kalau matanya begini-begini, itu tandanya dia dalam kondisi apa? Bingung. Apalagi? Bingung milih yang mana gitu ya. Apalagi? Saya catatkan beberapa apa namanya kesimpulan ya tentang masalah qurrata ayun. Yang pertama jelas tidak tenang. Kalau matanya begini-begini berarti tidak tenang. Maka orang tua pun itu akan tenang ketika melihat anaknya tenang. Tenangnya dalam hal apa? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, mata yang begini-begini tidak tetap, lawan daripada qurrah. Kalau qurrah kan yang tetap. Ini dia tidak qurrah. Maka makna yang kedua adalah dia sedang mencari sesuatu. Orang cari sesuatu kan gini-gini ya, Bu. Ya, setiap inci mata, apalagi kalau laki-laki yang mencari. Laki-laki mencari karena kornea matanya tidak melebar, dia lurus, maka dia semakin harus lebih teliti. Kalau perempuan kadang sekali noleh sudah pandangannya meluas karena kornea matanya Allah dan retinanya Allah ciptakan melebar, sehingga dia kalau melihat sesuatu khawatirnya lebih tinggi, ya, terutama kalau disetirin oleh suaminya. Awas gitu ya, retinanya melebar. Sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki dia bisa melihat gitu. Awas, nggak lihat kan sampean? Nggak lihat, oh saya fokus ke depan. Ya, apa? Yang kedua, mencari sesuatu. Jamaah sekalian,
Berarti kalau sesuatu tersebut sedang dicari, ini sumber kegelisahan. Orang tua itu Bu, fisik anak saja kalau nggak kelihatan itu sudah nggak tenang dia. Anakku mana ya? Tadi kok sama saya, sekarang kok hilang ya? Lama nggak ngelihat, apalagi kalau ibu-ibu anaknya mondok di sini ya, lama nggak ngelihat anak itu udah. Apalagi kalau fase-fase awal, kalau sudah biasa sih biasa, kayak Ummu Fauzan sudah biasa dia. Ya. Kalau yang baru-baru anaknya mondok itu baru seminggu udah mewek semua, mewek. Masih mewek nggak Bu? Sudah aman ya? Masih juga. Baik. Ya begitu, kehilangan. Kita selalu akan mencari. Kita akan selalu akan mencari. Dan ternyata kehilangan yang berbahaya itu bukan kehilangan masalah fisiknya anak. Yang paling menjadikan kita tidak tenang apa? Ketika anak kita tidak punya masa depan. Kehilangan masa depan. Berarti ketika anak itu sudah punya masa depan yang baik, itu jadi qurrata ayun. Bisa dipahami akhirnya ya? Karena kita menemukan sesuatu itu, insya Allah kita akan dapat. Sampai kita nanti tua, insya Allah nanti anak jadi baik. Tapi kalau belum jelas, salah satunya karena ini nanti kalau gedenya gimana ya, kita merasa ada sesuatu yang hilang, belum menjadi qurrata ayun. Yang berikutnya, makna qurrata ayun itu adalah makna lawan dari kata qurrata ayun adalah mata orang yang panik ya. Ini lawan dari qurrata ayun. Panik. Orang panik itu biasanya sebabnya apa Bu? Takut. Kita ini jamaah sekalian, kalau masih terlalu panik, masih terlalu khawatir kepada generasi kita, maka sebenarnya mereka belum menjadi qurrata ayun yang sesungguhnya pada kita. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita masih bingung, masih nggak tenang, apalagi lawannya qurrata ayun tadi, masih kayak nyari-nyari, padahal anaknya ada di situ aja. Tapi karena wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada perannya, nggak ada kepekaannya, ya. Jadi layamutu walayahya, dia tidak bermutu ngentekno biaya, ya. Maka dia belum menjadi qurrata ayun. Berarti qurrata ayun lawan daripada itu semua. Ya, jadi kalau kita masih gelisah, masih nggak tenang, masih cemas, curiga, kan orang begini-begini kan curiga itu kan? Itu lawan daripada qurrah. Qurrah itu tenang, mantep. Sudah nggak curi lagi, sudah nggak tenang. Baru makna yang kedua dari qurrata ayun, qurrah selain tetap itu adalah dingin. Qurrah itu artinya dingin. Ya sama dengan barid. Ya. Orang Arab itu punya istilah Bu. Kalau mendoakan jelek ini kan setiap suku dan bangsa itu kan punya bahasa sumpahan. Maaf ya kalau di Indonesia mungkin sumpahannya ngeri-ngeri kalau didengar ya. B ujungnya T. Dia contoh ya, saya nggak mau ngejebut contohnya. Kan itu sumpahan. A ujungnya G contohnya ya. Bahasa kebun binatang gitu ya. Sumpahannya orang Indonesia gitu kan. Ya. Kalau sumpahannya orang Arab juga ada Bu. Dia menyebut orang kalau celaka, sedih, agar orang itu didoakan sedih celaka, itu salah satunya adalah mudah-mudahan matamu panas. Ya. Ini lawan daripada qurrah artinya dingin. Berarti kalau dingin itu bahagia, berarti kalau disebut panas lawan dari bahagia. Sedih. Ya, sedih. Kita sebagai orang tua selalu sedih terhadap anak, maka sebenarnya ini masih belum menjadi qurrata ayun. Kalau jadi qurrata ayun itu sejuk di pandangan kita Bu. Enak. Dan nanti ada tipsnya bagaimana supaya doa yang ada dalam surat Al-Furqan yang tadi saya sebutkan ayat 74 yang sering kita baca ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu bisa terkabul. Apa ikhtiar yang kita lakukan itu nanti pada sesi berikutnya. Ini yang kita bisa ambil pelajaran awal, baru beberapa poin saja terkait masalah kisah wanita istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Asiyah imro'ata Fir'aun. Lihatlah jamaah sekalian, pelajaran menarik yang kita bisa ambil pada hari ini. Musa alaihissalam itu yang memelihara Fir'aun, yang memberi makan juga keluarganya, yang mengasuh keluarganya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti hancurkan mereka juga lewat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kita nanti bisa mengambil pelajaran yang sangat
berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mentakdirkan itu sampai mentakdirkan musuhnya itu justru dari orang yang dirawatnya. Subhanallah ya. Musuhnya nanti dari orang yang dirawatnya. Ya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala sudah melempar kebalikannya, yaitu melempar cinta, maka justru itulah yang akan menjadi penyejuk mata meskipun semua orang memusuhinya. Ya, meskipun orang memusuhinya. Hadza wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain, lanjutan daripada pelajaran penting daripada Asiyah imra'ata Fir'aun. Baik. Ada pertanyaan apa enggak? Enggak. Cukup, insyaallah. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas perjumpaan perdana ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, Allah menjaga kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan seluruh saudara kaum muslimin dari segala macam mara bahaya maupun tipu daya di akhir zaman, fitnah-fitnah di akhir zaman insyaallah. Saya mengajak kepada jamaah sekalian di fase-fase ujian-ujian seperti ini untuk memantapkan akidah, memantapkan iman. Karena tidak ada benteng yang paling kuat yang menjadikan kita bisa lebih tegar di dalam menjalani setiap episode ujian kecuali kita menjaga kesuburan iman. Kalau bukan karena iman jamaah sekalian, kita semuanya rapuh semuanya. Kalau bahasa gampangnya itu gampang masuk angin semuanya. Iya, gampang masuk angin semuanya. Dan masalah ketika yang masuk angin adalah kekufuran. Kalau yang masuk anginnya adalah syubhat, ya. Kalau masuk anginnya adalah masalah syahwat. Sampai pada puncaknya fitnah itu orang mencela penciptanya. Naudzubillah. Maka sebenarnya pertolongan sudah dekat, tapi karena dia mencela dan suudzon kepada pencipta, malah menjauh pertolongan itu. Ya, tenangkan hati kita dengan lafaz-lafaznya Allah, dengan kebesarannya Allah. Kalau kita menghilangkan lafaz-lafaz itu, maka yang terjadi kegelisahan. Jadilah orang yang berbeda dengan kita ini, orang yang sudah belajar sama yang belum belajar. Ya, kalau sama, maka pertanyaan untuk kita, Allah kita di mana? Ya, kalau sama, sikap kita menghadapi setiap episode ujian, aturannya berbeda. Karena kita sudah meyakini Allahu Akbar, kita meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Gitu jamaah sekalian. Insyaallah sehat semuanya dalam perlindungan Allah, dalam penjagaannya. Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata. Hadis yang harus jamaah sekalian yakini kebenarannya. Tidak akan berpindah satu penyakit pun kepada tempat yang lainnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Wallahu alam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu wal ghafurur rahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.